masuk kelas semua? Kalau udah, silahkan dilihat itu sampahnya ya, diambil dulu yang sekeliling bangku kalian, diambil, terus nanti setelah pembelajaran kalian buang ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelum pembelajarannya dimulai, Ibu pimpin berdoa dulu ya. Oke, silakan semuanya dalam posisi rapi ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum pembelajarannya dimulai, kita absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Masuk semua. Oke, gua absen dulu ya. Yang pertama itu Alin hadir, Angga hadir, Deden hadir, Nisa nggak hadir ya, Sahil nggak hadir, Sisil hadir, Rizky hadir, Jasmine hadir. Oke, yang nggak masuk hari ini 2 orang ya. Oke, hari ini ada yang tahu nggak kita akan belajar tentang apa? Ya, hari ini kita akan belajar tentang ini. Ya, hari ini kita akan belajar tentang sholat berjamaah ya. Di sini ada nggak kalian yang sering sholat berjamaah baik di rumah ataupun di masjid? Ayo, siapa yang sering sholat berjamaah? Oke, ya Sisil, Ali sering sholat berjamaah ya di masjid, bagus ya. Yang lain yang belum sholat berjamaah, kalau misalnya dekat dengan masjid, alangkah lebih baiknya ya sholat berjamaah. Atau mau bersolat berjamaah di rumah bersama keluarga juga boleh ya. Ada yang tahu nggak apa itu sholat berjamaah? Tadi dulu, jangan pertanyaan dulu. Oh ya, sholat berjamaah itu sholat yang dilaksanakan bareng-bareng. Iya, boleh. Deden apa? Bersama-sama lah intinya. Yang dikerjakan bersama-sama dengan pemimpin imam. Iya. Tuh ya, jadi sholat berjamaah itu sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Nah, di dalamnya itu ada imam dan Makmum. ya, imam dan Debat. makmum. Terus ada ayat yang memerintahkan kita untuk sholat berjamaah ya. Ada yang tahu surat apa nggak? Surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 130. jangan lihat HP. Enggak, aku kayak 133. Oh, nggak jauh banget. Pokoknya ini suratnya itu ayat 43. Ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa anfaqu ma'ar rokiin. Yang artinya, ada yang tahu artinya apa? Lebih baik. Intinya lebih baik sholat berjamaah. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku. Itu adalah ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk sholat berjamaah. Adapun hadisnya ya, ini coba ada yang bisa baca hadisnya nggak? Ada yang mau nyoba baca hadis? Tadi apa ya? Hadis. Nih baca, siapa yang mau Baca, nyoba? bukan pertanyaan, baca. Sok apa? Siapa? Hadis. Ada riwayat. Nih, coba yang mau coba baca. Riwayat Muslim kalau hadis. Yang ini nih, siapa yang mau baca? Dede. Sok, coba ya. Kalau dapat koin aku mau. Enggak usah. Ya, yang dapat kok ini yang bisa dengan benar bacanya. Ang abdillahi ibni Umaro anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maqala sholatul jamaat tafdulu sholata fadda bisab'in wa isrina darajah. An Abdillah ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jamaati nafs dulu sholatal fadhi bisab'i wa isrina darajah. Nah, itu
artinya sholat jamaah itu melebihi keutamaan sholat yang Sendiri. sendiri, ya, yang munfarid. Dengan ada yang tahu berapa derajat? Aku duluan. Apa tadi? 72 derajat. 27. Ya, Kembali. Udah pertanyaan. ya, ini pertanyaannya tuh seling-seling. Nah, terus sekarang masuk ke syarat sah sholat berjamaah ya. Syarat sholat sah berjamaah itu ada 4. Ada 4 ya. Itu adanya imam, adanya makmum, dan adanya apa? Ada yang tahu? Aku Apa? saya Bu Ya. dilaksanakan di satu tempat yang sudah disetujui. Terus makmum mengikuti gerakan imam. Ya, betul. Udah bukan bener aku bakalan. Terus syarat menjadi imam ya. Ada yang tahu nih syarat menjadi imam? Saya Bu. Siapa? Aku Ulangi acung tadi Dede sudah acung. 1, 2, 3. Ali duluan Bu. Ali Bu saya. Bu Apa? Bu curang Bu. Sebutkan minimal 5. Yes. 1 sampai 3 itu. 1. Dulu, kasih tempat dulu. Yo, apa? Pintar dalam agama. Ya, terus Baca sudah. Udah Dede kasih tahu. Bentar. ayo apa? 1 2 Dihitung ya, 3 sampai 3. 1 2 3. So, kalian Pintar dalam agama, fasih dalam membaca Al-Quran, balik, orang yang lebih tua, terus bisa melaksanakan sholat. ini ya, Dari mana itu syaratnya? mengetahui Oh, iya. syarat dan rukun sholat. Ini kamu 9 10 sama. Oke, di sini kan ada 10 sama. yang namanya makmum masbuk ya. Makmum masbuk itu makmum yang ketinggalan, tapi bukan pertanyaan ketinggalan. Nah, itu makmum yang tidak sempat membaca. 10 sama. Oke, di sini kan ada 10 sama. yang namanya makmum masbuk ya. Makmum masbuk itu makmum yang ketinggalan, tapi bukan pertanyaan ketinggalan. Nah, itu makmum yang tidak sempat membaca Al-Fatihah bareng bersama imam ya. Itu kalau imam masbuk. Terus yang terakhir itu ada yang penghalang kita buat misalnya kita nggak sholat berjamaah, yaitu karena ada hujan besar itu yang menghalang kita untuk berjamaah ke masjid. Terus ada angin besar, sama ada karena sedang makan dan menahan buang air besar dan buang air kecil. Oke, kali ini ibu akan bagi kelompok ya, bagi kelompok. Aku sama Deden. Oke, bentar. Kelompoknya itu bentar ya. Alin, Jasmine sama Angga, Sisil sama Deden. Aku sama Deden. Enggak boleh, harus ada cowoknya kan, cowoknya nanti jadi imam. Oke. Oh, sholat berjamaah. Ya, sekarang kalian diskusiin, duduknya sesuai kelompok dulu ya. Kok bisa jadi imam? Ya makanya ini belajar jadi imam, diskusinya. Aku ikut Deden. Angga sebelah sini deket Jasmine. Nah, sok kalian diskusiin gimana tata cara sholat berjamaah. So, diskusi dulu dibarengin, nanti Sisil posisinya imam harus seperti apa, misalnya imam di mana, posisinya makmum di mana. Sekarang Deden sama Sisil praktek Di mana? di sini depan. Nggak di video kan? Sholat apa? Sholat berjamaah, sholat apa aja. Di video. Di video posisinya gimana, imam makmum gimana. Di video nggak Den? Ada sana. Sok ada Di kamera video nggak sini. Den? Di video ya. Ada kamera sok. Gimana posisinya kalau yang itu, kalau imam? Imam di depan. Iya, terus Makmum yang di belakang. Iya, terus gimana? Atau kalau ada yang kosong, imam boleh di belakang karena yang di sini kosong. Iya, terus nanti dalam bacaannya apa aja yang dikerasin? Allahu Akbar.
makmum apa aja, bilangnya ngomong apa aja kalau misalnya mengikuti imam yang dikerasin suara apa? Amin. Ya, terus udah ya amin aja. Terus kalau imam yang dikerasin itu apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah, surat pendek, Ya. takbir, Ya. sama yang sama Allah Iya, betul. Udah. sama salam. Ya, betul. Udah. Itu aja. Ini kelompok ini mau maju nggak? Kalau nggak dan nggak dapet poin. Mau. Siapa di siapa? Nih. Boleh dibantu Berapa di? Boleh. Berapa? Ayo cepet ya. Berapa sih? Berapa itu? Cuma kayak posisi. boleh dibantu. Iya, cuma posisinya gimana, terus Adi apa siapa aja. yang bilang Iya. siapa? Sok, sini. So, gimana? Posisinya imam yang laki-laki di depan. Iya, sini. Gimana? Ayo, nggak apa-apa. Nggak dilihatin nanti di sini kameranya. Nah, Terus itu makmum di belakangnya. Aku di belakangnya. Terus Habis itu imam suruh lurusin safnya dulu. Ya. Habis itu baru niat dulu sholat jadi imam. Terus takbiratul ihram. Ya, dirapatkan. Terus takbiratul ihram. Terus habis takbiratul ihram baca Al-Fatihah. baca Al-Fatihah itu imamnya apa? Suaranya gimana? Harus besar, terus Dikasih. terus nanti aminnya juga makmumnya jawab. Habis itu baca Ulangi tadi Yang tadi gimana? berarti pertama imam iqomah. ya azan dulu dan iqamah. Terus imam suruh Rapatkan. Habis itu niat sholat pokoknya. Habis itu takbiratul Baca. ihram, baca Al-Fatihah. dengan Terus suara keras. Iya, betul. Terus habis itu ruku, baca surat pendek, ruku. makmum gimana kalau yang dikasih apa? Amin. Ya, terus Terus Amin. habis itu ruku. Jadi sama itu udah. Jasmine. Belum teh. Aku duluan. Udah habis dah. Oke semuanya ya, tadi telah mempraktekkan tata cara sholat berjamaah ya, dan semuanya bagus ya, udah cukup bagus. Dari kelompok 1, kelompok 2 itu semuanya udah bagus cara mempraktekkan tata sholat berjamaahnya. Nah, tinggal kalian praktikkan secara langsung ya di kehidupan sehari-hari. Itu kalian yang dekat dengan masjid langsung sholat berjamaah, yang misalnya jauh dari masjid bisa sholat berjamaah dengan keluarga. Nah, Ibu simpulkan ya, jadi pengertian sholat berjamaah itu apa tadi ya? Ya, sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan bersama-sama ya oleh 2 orang atau lebih, dan salah satunya itu ada imam dan juga makmum. Adapun syarat ya atau ketentuan sholat berjamaah itu ada syarat sah, terus ada syarat menjadi imam, ada syarat menjadi makmum, terus ada juga tadi apa ya, makmum masbuk, makmum masbuk ya. Makmum masbuk itu dengan kata lain makmum yang telat ya, yang tidak mengikuti bacaan Al-Fatihah bersama dengan imam di rakaat pertama. Terus ada juga penghalang kita ya, gimana biar kita tidak sholat berjamaah ya. Itu ada kayak karena sakit, terus karena ingin buang air kecil, buang air besar, dan semuanya itu bisa kalian baca ya di buku. Oke, jangan lupa ya semuanya ya, ayo yang dekat sama masjid, yang keluarganya banyak itu sholat berjamaah ya. Itu akan menambah kita pahala derajatnya, seperti dalam hadis kan itu ada 27 derajat untuk sholat yang berjamaah. Nah, jangan lupa kalian juga jaga kesehatan ya, apalagi dalam musim seperti ini, dalam masa pandemi ini kalian harus benar-benar menjaga kesehatan ya. Oke, mungkin cukup sekian ya dari penjelasan hari ini. Kita tutup ya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih ya semuanya.